Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan menarik tentang perjalanan hidup kalian, yaitu menyambut usia balik. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Ayo ikuti doa ini dengan khusyuk ya. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Hari ini kita mempunyai beberapa tujuan penting. Kita akan belajar apa itu usia balik, mengenali tanda-tandanya, dan memahami perannya dalam kehidupan kita, baik dari sudut pandang agama maupun ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, kita juga akan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Semoga tujuan-tujuan ini bisa kita capai bersama dengan semangat belajar ya. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar ini. Setiap manusia melalui fase kehidupan yang berbeda, dimulai dari bayi hingga usia lanjut. Nah, di fase manakah kalian berada sekarang? Apa yang kalian rasakan saat menyadari bahwa kalian akan terus tumbuh dan berkembang? Sekarang ibu mau tanya, berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir ya. Bagaimana perubahan tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu usia balik atau dewasa. Balik itu apa sih anak-anak? Ya, secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang. Dalam pandangan Islam, balik merupakan fase di mana seorang muslim telah dianggap bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan dan kewajibannya terhadap syariat agama, seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Balik ditandai dengan beberapa perubahan fisik dan emosional. Anak-anak, mari kita bahas tanda-tanda balik dari dua sudut pandang. Yang pertama, menurut ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Kemudian, menurut ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan berikut ini ya. Kali ini kita akan fokus pada tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu biologi. Saat seseorang memasuki masa balik, tubuhnya mengalami berbagai perubahan. Pertama, tumbuh jakun yang membuat suara laki-laki menjadi lebih dalam. Kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti jenggot, kumis, dan jambang. Ketiga, suara menjadi lebih besar atau berubah, menandakan adanya perubahan hormon di tubuhnya. Yang keempat, nafsu makan meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita akan membahas tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu biologi. Sama seperti laki-laki, tubuh perempuan juga mengalami perubahan yang menandakan bahwa ia sudah memasuki masa balik.
Yang pertama, pinggul dan payudara membesar sebagai bagian dari perubahan fisik yang terjadi pada tubuh perempuan. Yang kedua, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan area kemaluan. Ketiga, suara menjadi lebih merdu karena perubahan hormon yang terjadi. Keempat, nafsu makan akan meningkat karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak energi untuk mendukung proses pertumbuhan. Anak-anak, dalam ilmu fikih, tanda seseorang sudah balik atau dewasa juga bisa dilihat dari beberapa hal. Pada laki-laki, tanda balik bisa terlihat dari mimpi basah dan berumur 15 tahun. Sedangkan pada perempuan, tanda balik adalah haid atau menstruasi serta mencapai umur 15 tahun. Namun, jika pada usia 15 tahun seseorang belum mengalami mimpi basah atau haid, maka menurut fikih mereka sudah dikatakan dewasa dan bertanggung jawab atas kewajiban agama. Anak-anak, setelah mengalami perubahan yang menandakan balik seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan, kita berada dalam keadaan hadas besar. Hadas besar adalah keadaan yang memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Mandi wajib ini penting agar kita bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran dengan sah. Jadi, setelah mengalami tanda-tanda balik, kita harus mandi wajib terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Anak-anak, berikut adalah tata cara yang benar untuk melakukan mandi wajib. Diawali dengan niat, nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian, mencuci tangan 3 kali dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, dan berwudu, selanjutnya keramas, kemudian menyiram kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian kanan. Jangan lupa gunakan sabun dan sampo supaya lebih bersih, dan yang terakhir berpindah tempat dan membasuh kaki. Dengan begitu, kita sudah bersuci dari hadas besar dan siap untuk melaksanakan ibadah dengan sah. Anak-anak, setelah seseorang memasuki usia balik, ia sudah dianggap mukallaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan kewajiban agama. Salah satu kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah balik adalah sholat fardu. Sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari, seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mari kita ingat bahwa sholat merupakan tiang agama, jadi kita harus melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selain sholat, kewajiban mukallaf lainnya adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah cara kita menjaga diri dan menghormati perintah Allah. Bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat adalah salah satu bentuk kesadaran akan tanggung jawab agama yang harus kita jalankan. Anak-anak, kewajiban mukallaf yang ketiga adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya sebatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia. Dengan ilmu, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Allah memerintahkan kita untuk belajar dan mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya. Anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang balik, tanda-tandanya, menurut biologi maupun menurut fikih, serta kewajiban seorang mukallaf.
seperti sholat, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.